Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bi halalikan haramik wa ghnina bi fadlik aman siwak. Allahumma aslih sababal muslimin, Allahumma aslih qadatana, Allahumma aslih biladana Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan jutaan nikmat karunia, wabil khusus nikmat sehat, sempat, iman dan Islam, sehingga Allah kumpulkan kita di masjidnya yang insya Allah penuh barokah ini untuk bermajelis ilmu setelah kita menegakkan sholat maghrib secara berjamaah, yang insya Allah kita lanjut bermajelis, kemudian kita tegakkan sholat isya berjamaah nanti. Salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang khotamun nabiyyin, penutup para nabi, sehingga tidak ada lagi nabi-nabi selanjutnya, yang sekaligus juga sang khotamun risalah, penutup risalah panjang, yaitu ad-dinul haq, ad-dinul Islam, inad-dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam, sehingga Islamlah yang wajib kita percaya sebagai panduan hidup kita, tidak sebatas identitas di KTP kita, namun betul-betul mari kita kembali kepada Islam, aturan main Islam yang sudah Allah tetapkan beribu-ribu tahun yang silam, yang ditutup pada masa kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, menegakkan sunnahnya, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak bersama Nabi terkasihnya di surga yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua adalah yang Nabi maksud, umatnya yang dirinduinya, umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya, yang dirindui di tepian telaga Kautsar nanti kita ditunggu. Mudah-mudahan kita adalah umat yang Nabi maksud tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa, alhamdulillah, kita ketemu dengan malam Jumat Pon lagi, yang artinya bagian saya, tugas kami untuk menyampaikan tausiah, sedikit nasihat atau sesuatu yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk diri kami pribadi dan ibu bapak sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Al-Fakir yang masih bodoh ini berbagi terkait setiap Rojab, bulan Rojab itu kok sering sekali tersebar hoax, kalau bahasa hari ini itu sekarang hoax, yang artinya amalan yang sebetulnya tidak ada dasarannya, tidak ada sumbernya, yang kemudian itu diada-adakan, yang kita sebut dengan bid'ah. Sebagaimana himbauan Muhammadiyah, tidak ada amalan khusus di bulan Rajab ini. Para ulama seperti Ibnu Qayyim, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalan telah menjelaskan bahwa hadis-hadis tentang keutamaan ibadah tertentu pada bulan Rajab adalah dhaif sampai dengan maudhu, sampai dengan palsu. Ibnu Hajar menegaskan tidak ada hadis sahih yang dapat dijadikan hujah mengenai keutamaan bulan Rajab, atau puasa di dalamnya, atau puasa pada sebagian harinya yang ditentukan, atau tentang sholat malam tertentu di dalamnya. Karenanya dianjurkan adalah meningkatkan amal soleh secara umum
tanpa mengkhususkan ibadah tertentu yang tidak memiliki landasan syar'i. Adapun hadis-hadis dan amalan dhaif atau hoak atau tidak ada sumbernya yang sering muncul pada bulan Rajab antara lain satu, Sungai Rajab yang ada hadisnya ini, okay? Silakan Bapak Ibu baca. Kemudian diberi keterangan oleh Ibnul Jauzi mengatakan dalam Al-Ilal Al-Mutanahiyah, dalam sanadnya terdapat banyak perawi yang tidak dikenal sanadnya. Sanadnya dhaif secara umum, namun tidak sampai untuk dihukumi palsu lah. Untuk kategori yang hadis pertama, inna fil jannati nahron, sungai Rajab itu nggih, jannati nahron, sungai Rajab niki nggih. Jadi sungai surga yang ada di Rajab, yuqalu lahu Rajaba ma'uhu asyaddu dan seterusnya. Saya tidak baca karena mengingat waktu nggih. Yang penting nanti monggo Bapak Ibu dipun waos, mbok menawi pada malam hari ini tidak membawa sambung atau kacamata, monggo mangke dipun waos teng dalem nggih. Yang jelas yang sering kali tersebar itu adanya Sungai Rajab. Siapa yang puasa sehari bulan Rajab maka Allah memberi minum orang ini dengan air sungai tersebut. Lah ini dhaif nggih. Yang kedua menyebutkan doa khusus. Lah ini sering sekali ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kalau ini doa yang dikhususkan di bulan Rajab, maka ini hadis ini diriwayatkan nggih, wonten keteranganipun di bawahnya dalam musnadnya nomor 2346 dan di sanadnya terdapat perawi Zaidah bin Abi Raqad. Tentang para perawi ini Imam Bukhari dan An-Nasai memberi komentar mungkarul hadis. Abu Dawud mengatakan saya tidak mengenal hadisnya, sementara Abu Hatim menjelaskan Zaidah meriwayatkan dari Ziyadah an-Numair dari Anas beberapa hadis marfu yang mungkar. Saya tidak mengenal hadisnya maupun hadis Ziyadah an-Numair. Tentang Ziyadah an-Numair beliau dinilai dhaif oleh Ibnu Ma'in dan Abu Dawud. Abu Hatim mengatakan hadisnya bisa ditulis tapi tidak bisa dijadikan pendukung. Terus intine mboten nonton nggih hadis yang mengkhususkan doa khusus ini mboten nonton. Kemudian ini ditambahkan oleh Ibnu Hajar menukil keterangan Al-Baihaqi tentang hadis ini. Ini adalah hadis mungkar disebabkan adanya perawi yang bernama Yusuf bin Atiyah. Dia orang yang dhaif sekali. Lah niki terus sampun nggih, ini jangan kemudian menjadi landasan kita berdoa secara khusus di bulan Rajab. Yang ketiga, Rajab adalah bulan Allah. Hadisnya, Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar An-Naqosi dan Al-Hafidh Abul Fadl Muhammad bin Nasir mengatakan An-Naqosi adalah pemalsu hadis. Niki pemalsu hadis nggih, menyebut hadis ini dengan maudhu atau palsu. Selanjutnya ada juga hadis Rajabu syahrullah al-asam dan seterusnya nggih. Rajab adalah bulan Allah al-asam. Yang berpuasa sehari di bulan Rajab atas dasar iman dan ihtisab atau mengharap pahala, maka dia berhak mendapat ridho Allah yang besar. Hadis ini pun palsu nggih. Asy-Syaukani menjelaskan dalam sanadnya terdapat dua perawi yang matruk atau harus ditinggalkan. Yang keempat, puasa khusus di bulan Rajab. Man shoma salatan ayyam min Rajaba kataballahu lahu siyama syahrin wa man shoma sab'atan ayyam aghlaqa anhu sab'atan abwabin minnar.
Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, Allah catat baginya puasa sebulan penuh. Siapa yang puasa 7 hari, maka Allah menutup 7 pintu neraka. Ibnul Jauzi dalam Al-Mawdu'at menyebutkan hadis ini tidak sahih. Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Aban. Kata Ahmad, Nasai dan Daruqutni, perawi matruk atau ditinggalkan. Dalam sanadnya juga ada perawi Amr bin Asar, dan kata Ahmad dia memalsu hadis. Lah lagi-lagi ini nggih jangan dijadikan landasan. Kemudian ada hadis yang lain, man soma salasatan ayyam min rajaba kataballahu lahu siyamu syahrin, dan seterusnya, yang artinya siapa yang puasa di bulan Rajab dan sholat 4 rakaat, maka dia tidak akan mati sampai dia melihat tempatnya di surga atau diperlihatkan. Dan niki nggih ampun nggih landasan. Intinya tidak ada puasa-puasa khusus di bulan Rajab. Asy-Syaukani menyatakan hadis palsu mayoritas perawinya majhul atau tidak dikenal. Dados pindah malih terkait dengan puasa-puasa khusus tidak ada tuntunannya. Okay. Kemudian yang kelima, sholat raghaib. Nate mireng napa mboten Bapak Ibu raghaib? Mboten nggih, kados nggih asing rasanya. Namun saya jelaskan di sini nggih. Salat raghaib adalah salat sunnah 12 rakaat yang dikerjakan pada malam Jumat pertama bulan Rajab di antara maghrib dan isya dengan tata cara khusus. Lah hadisnya di bawah. Ini mboten kula waos karena ini juga tidak bisa dijadikan landasan karena hadis ini tergolong palsu nggih. Kalau kita dengar ada salat raghaib nggih ampun dilampahi lah. Kita melaksanakan amalan-amalan soleh yang berlandaskan sesuai dengan syar'i saja. Okay. Jadi ini hanya pembekalan untuk Bapak Ibu bahwasanya Muhammadiyah itu menghimbau tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Dados mbok menawi wonten saudara yang merasa ada ilmu baru kemudian mempraktekkan, kami menegaskan sesuai dengan himbauan dari Muhammadiyah Majelis Tabligh, tidak ada amalan khusus terkait hal tersebut. Okay. Kalau memang mau meningkatkan amalan-amalan soleh, ini sangat baik untuk persiapan kita menuju bulan suci Ramadan nanti yang sesuai syar'i. Apa itu? Ini kami tuliskan sudah saya post di blog Muhammadiyah Losari nggih. Terkait dengan apa sih persiapan-persiapan yang harus kita laksanakan yang sesuai syar'i, yang sesuai panduan Nabi dan sunnah para sahabat. Lah ini kami ringkas. Nanti mbok menawi ibu bapak yang ada di grup ketakmiran, kemudian grup-grup Muhammadiyah yang lain telah kami share linknya. Nanti bisa bapak ibu baca di blog. Okay. Jadi kami lanjut. Ning sepindah malih nggih niki nggih. Tidak ada amalan khusus di bulan Rajab. Niki pun clear nggih, jelas gamblang. Jadi tidak ada yang aneh-aneh lah. Kalau memang mau menambah amalan soleh nggih, misal dengan berpuasa Senin Kemis, Ayamul Bid nggih, itu malah sudah jelas ampun dipun tambah-tambah. Kinten-kinten ngaten. Sebelum saya masuk kepada bahasan amalan Sya'ban sebagai pemanasan menuju Ramadan, izinkan kami menyampaikan informasi. Insya Allah kita masuk Sya'ban di tanggal beberapa hari lagi nggih. Pekan ini sepertinya kita sudah masuk Sya'ban, yang insya Allah Qiyamul Lail akan kita laksanakan untuk pertama kali itu bertepatan tanggal 24 hari Sabtu. Oke, tanggal 24 insya Allah kita akan laksanakan Qiyamul Lail pertama. Oke, ini untuk pemanasan kita untuk memperbanyak Qiyamul Lail yang juga sekaligus
wa basyiril mu'minin, untuk kita saling memberikan kabar gembira, menguatkan ukhuwah silaturahmi sesama muslimin nggih. Kita bergembira menyambut Ramadan. Insyaallah pertama nggih untuk Sya'ban 1447 Hijriah ini bertepatan dengan tanggal 24 hari Sabtu nggih, kita laksanakan qiyamul lail berjamaah di Masjid Jami hari mlebet dinten Ahad nggih. Dinten Ahad berarti tanggal 25. Nanti kita mulai seperti pada tahun lalu, kita mulai pukul 3 pagi. Insyaallah kita nanti lanjut dengan sholat sunnah menuju subuh nggih. Nanti kita lanjut dengan subuh berjamaah. Setelah subuh berjamaah kita lanjut dengan kuliah subuh. Setelah kuliah subuh insyaallah kita akan melancarkan bacaan kita yang akan dipandu santri. Ini kados biasa. Jadi santri membaca kemudian diikuti, atau nanti teknisnya kita menyesuaikan. Setelah tahsin masuk syuruk, kita sholat syuruk berjamaah. Setelah sholat syuruk nanti kita sarapan pagi. Dalam kegiatan ini, program ini, apa sih yang kita harapkan? Ngaten nggih. Yang pertama, mengingatkan diri kita sebentar lagi masuk Ramadan. Kemudian karena memang Nabi, para sahabat memiliki kebiasaan qiyamul lail tanpa Sya'ban, tanpa Rajab gitu, terus qiyamul lail. Sementara kita kan dereng saged istiqomah ngaten. Minimal kita Sya'ban kita menggunakan momentum yang baik ini. Kemudian yang kedua, untuk kita sekali lagi berkabar gembira kepada sesama muslim, mengingatkan sebentar lagi kita akan masuk bulan yang penuh barokah, syahrul Quran nggih. Maka sepantasnya kita juga memperbaiki bacaan Quran kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal untuk kita memperbanyak bacaan kita di Ramadannya. Selanjutnya, apa tujuan dari qiyamul lail ini? Tentu Allah juga berfirman, barang siapa yang menegakkan qiyamul lail, insyaallah Allah akan memberikan solusi, kemudian mengangkat derajatnya bagi siapa yang menegakkan qiyamul lail. Jadi banyak keutamaan atau keistimewaan dari qiyamul lail yang mudah-mudahan dengan upaya atau ikhtiar ini menjadikan diri kita membiasakan nggih. Qiyamul lail itu memang sangat luar biasa. Ngaten informasi yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke materi selanjutnya nggih. Yang ini saya ulas sedikit saja nggih. Yang jelas intinya menegaskan bahwasanya di bulan Rajab tidak ada amalan khusus. Kalau memang mau memperbanyak amalan soleh yang sesuai atau berlandaskan syar'i yang benar, sanes hoak atau maudhu' atau palsu, dari hadis-hadis palsu. Saya lanjut untuk materi yang selanjutnya, yaitu amalan Sya'ban sebagai ikhtiar pemanasan menuju Ramadan. Rasulullah SAW dikenal memperbanyak amalan di bulan Sya'ban yang sebentar lagi kita akan masuk nggih. Disebutkan bahwa Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia. Padahal pada bulan inilah amalan diangkat pada Allah. Karena itu Sya'ban menjadi momen strategis untuk mempersiapkan diri secara ruhani. Hal ini tergambar jelas pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Wa ma ra'aitu Rasulullah SAW istiqmal siyama sahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Yang artinya, beliau tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan,
dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa dalam satu bulan melebihi Sya'ban. Kemudian beliau menjelaskan sebabnya, dzalika syahrun yaghfulun nas anhu fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayurfa'a amali wa ana shaim. Itu bulan yang manusia lalai. Di bulan itu amal-amal diangkat, dan aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha. Terus kedua hadis ini yang kemudian mencetak atau mempengaruhi kebiasaan para sahabat di bulan Sya'ban. Yang pertama, kebiasaan para sahabat niki, mempersiapkan Ramadan sejak Sya'ban. Para sahabat dan tabi'in tidak menunggu hilal Ramadan baru bergerak. Mereka melakukan pemanasan baik fisik maupun ruhani di bulan Sya'ban. Bahkan Ibnu Rajab ulama dari madhab Hambali, abad 14, lahir 1300-an, sangat masyhur, bahkan dipuji banyak ulama, banyak alim seperti Imam Zahabi juga memuji beliau. Kalau Imam Zahabi insya Allah lebih familiar, itu sampai memuji beliau. Nah, beliau berkata, Syahrul Sya'ban Syahrul Qura. Kalau Ramadan itu Syahrul Quran, kalau Sya'ban beliau berkata Syahrul Qura. Sya'ban adalah bulannya para ahli Quran. Nek Ramadan bulan Quran, nek Sya'ban bulan pembacanya Quran atau ahlul Quran. Karena mereka tahu jika masuk Ramadan tanpa persiapan, mereka akan melalaikan bulan sebelumnya sebagaimana yang telah Nabi ingatkan pada hadis riwayat Aisyah di atas. Terus persiapan niki sampun sederenge Ramadan. Yang kedua, fokus utama mereka adalah puasa dan Al-Quran. Ini merupakan warisan langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yang A, puasa. Para sahabat memperbanyak puasa di Sya'ban karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Mereka tidak sibuk ritual nisfu Sya'ban. Lah ini yang ritual-ritual seperti ini juga banyak dhaif, Kalau mau memperbanyak amal soleh yang berlandaskan sunnah mawon, ampun ingkang aneh-aneh. Mereka sibuk melatih diri agar dapat maksimal mengisi segala ibadah di bulan Ramadan. Maka dilatih berpuasa, secara fisik, secara batin. Yang selanjutnya yang Al-Quran. Habib bin Abi Thabit, tabi'in terkemuka, perawi hadis yang thiqah atau terpercaya, yang berkompetensi tinggi, dan diakui hujah yang diakui kredibilitasnya oleh para alim ulama seperti Az-Zahabi. Jika datang Sya'ban, kami berkata, ini bulan para pembaca Quran. Karena jika Ramadan adalah bulan Quran, maka Sya'ban adalah bulan latihan Quran. Nah, ini dikatakan kembali oleh Az-Zahabi. Yang ketiga, mereka memperbanyak doa agar dipertemukan dengan Ramadan. Berikut adalah athar yang sangat masyhur. Yahya bin Abi Katsir berkata, para sahabat berdoa, Allahumma salimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke Ramadan. Wassalim Ramadan lana, jaga Ramadan untuk kami. Watasallamhu minna mutaqabbalan, dan terimalah amalan kami. Mereka takut tidak sempat Ramadan karena tahu nilainya. Bagi orang yang beriman, Sya'ban itu bulan yang membuat kerinduan panjang. Iya, ning teng sisi lain tap-tapan nggih, karena takut tidak sampai bulan Ramadan, boten menangi bulan Ramadan.
Sisi yang sangat indah dari generasi sahabat, mereka menyambut Ramadan dengan penuh haru, derayan air mata dan penuh sukacita serta saling memberi kabar gembira seperti yang tadi saya sebut di depan, nggih. Di Madinah, Ramadan diumumkan seperti hari raya. Dalam riwayat para tabi'in disebutkan bahwa jika hilal Ramadan terlihat, kabar itu menyebar dari rumah ke rumah. Orang saling berkata, telah datang Ramadan, telah datang Ramadan. Allah telah memanggil kita ke bulan penuh ampunan. Diriwayatkan bahwa sebagian sahabat berkata kepada yang lain, ini bulan di mana amal diangkat, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Jangan engkau lewati dalam keadaan lalai. Kesimpulan atau ringkasan dari hadis dan riwayat di atas. Berdasar dan melihat hadis serta kisah antusias para sahabat dalam menyambut Ramadan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bagaimana sebaiknya kita mengisi kegiatan di bulan Sya'ban ini. Yang pertama, nomor 1, memperbanyak puasa sunnah. Sunnah ingkang jelas-jelas mawon, nggih. Puasa Daud boleh, puasa Senin Kemis boleh, Ayamul Bid juga boleh. Terus tidak dikhususkan puasa Sya'ban, boten, memperbanyak amal soleh yang berlandaskan sunnah saja. Manfaat puasa sunnah di Sya'ban yaitu melatih fisik sebelum puasa Ramadan, menyesuaikan pola makan dan energi, membiasakan pengendalian diri. Terus boten kaget mangke teng Ramadan. Tidak perlu puasa setiap hari, puasa Senin Kemis atau beberapa hari dalam sepekan sudah cukup sebagai latihan. Yang artinya tadi saya sebut, okay? Puasa ingkang jelas mawon landasannya. Yang kedua, meningkatkan tilawah Al-Quran. Jika di luar Ramadan tilawah masih tidak teratur, Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk mulai membangun ritme, membangun keistiqomahan kita membaca Al-Quran. Langkah yang bisa kita ambil secara sederhana, mulai dari 1 atau 2 halaman per hari, okay? Dicicil, mulai pelan-pelan mawon, sedinten 1 atau 2 halaman. Misalnya setelah maghrib atau subuh, okay? Kemudian fokusnya pada konsistensi, bukan cepet-cepetan. Yang penting istiqomah, unggal maghrib nopo unggal subuh, selembar nopo kalih lembar. Yang ketiga, memperbanyak istighfar dan taubat. Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk membersihkan hati sebelum Ramadan tiba. Istighfar dan taubat membantu melepaskan beban batin yang sering mengganggu kekhusyuan ibadah. Mari memperbanyak istighfar di bulan Rajab Sya'ban. Pokoknya kita gas terus, kita mohon ampunan. Betapa banyak kejahilan kita, kebodohan kita, betapa banyak dosa kita, betapa banyak amalan baik yang masih berat kita laksanakan hingga hari ini, betapa berat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar bahkan di tengah keluarga sendiri. Nah, ini yang radik miris, kita untuk menyampaikan hal baik di tengah keluarga sendiri saja masih terkunci. Maka Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sebagaimana Nabi kita, nggih, Nabi Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun, bapaknya, nggih, yang sangat zalim, yang sangat togho, udah sangat melampaui batas. Musa tetap menyampaikan teguran, ajakan dengan kalimat-kalimat yang baik. Maka hari ini sepertinya keluarga kita bukan keluarga Fir'aun. Keluarga kita insya Allah masih baik, tapi kenapa mulut kita masih susah sekali, menyampaikan hal baik di tengah keluarga. Lah ini yang saya kemudian merenung, beristighfar, ya Allah berikanlah kemudahan, ya Allah ringankan ketika kami melakukan nasihat, ajakan-ajakan yang baik menuju agamamu, menuju ridhomu,
Sampai hari ini rasanya kita masih berat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan di tengah keluarga sendiri. Kita takut sekarang menasehati anak-anak. Anak-anak lebih pandai daripada kita. Maka mari betul-betul memperbanyak istighfar. Barangkali karena kebodohan-kebodohan kita yang sehingga kondisinya menjadi seperti ini. Kita mungkin sudah terlalu banyak memberi nasihat yang baik terkait dunianya, yang belum tentu juga baik sebetulnya bagi anak-anak kita. Karena demi Allah, kesuksesan anak-anak kita itu tidaklah tercermin ketika orang tuanya sakit, anak-anak kita jauh, yang malah nggak sempat nengok. Atau kalau memang sedang berjihad di jalan Allah, mungkin sebuah kabar gembira bagi orang tuanya. Tapi yang kita tahu, sesibuk-sibuknya anak kita adalah memperjuangkan lambungnya sendiri, lambung istrinya, dan lambung anak-anaknya. Hanya untuk kepentingan pribadi dan keluarga saja, bukan sedang membela umat yang lebih banyak atau agama ini. Nah, ini yang kita miris. Mudah-mudahan paradigma pasar yang mencari materi, mencari keuntungan berpindah menjadi paradigma masjid yang sering saya sampaikan. Ahabul bilad ilallah masajidaha. Kalau ditarik ke spektrum yang lebih luas, peradaban yang paling dicintai Allah pada sebuah negeri adalah peradaban masjidnya. Kemudian abghadul bilad ilallah aswaqoha. Peradaban yang dibenci Allah di setiap negeri adalah peradaban pasarnya. Gunung-gunung disade, sing penting untung, maka rakyat yang buntung. Ngaten nggih? Kayu-kayu ditebang, dijual, motivasinya biar untung, kembali modal pas pemilu riyin. Sehingga yang buntung rakyatnya. Ini sudah jalan sebulan lebih, tapi masih saja banjir-banjir susulan itu masih ada. Nah, ini yang kami menasihati diri pribadi, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, memperbanyak istighfar dan tobat. Amalan ini bisa dilakukan di sela waktu luang, lenggahan, monggo. Saat qiyamul lail sangat baik. Kemudian sholat wajib juga sangat baik. Jadi setelah qiyamul lail, setelah sholat wajib, mari banyak-banyak beristighfar, taubatan. Mudah-mudahan dengan hati yang dibersihkan lebih awal akan lebih siap menerima cahaya Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Yang keempat, membiasakan qiyamul lail. Tidak sedikit yang ingin menghidupkan malam Ramadan tetapi masih merasa berat. Sya'ban adalah momen ideal untuk membiasakan diri bangun malam. Nah, ini tipsnya. Mulai dari 2 rakaat saja berikut witir. Dimulai 2 rakaat dipun tutup witir. Witir 3 kok kaboten setunggal boten napa-napa. Walaupun setunggal rasanya nggih terlalu ngirit. Terlalu ngirit. Pelit nggih 3 lah nggih. Jadi 2 rakaat ditutup witir 3 rakaat. Kemudian kalau dirasa sudah mulai nyaman dengan 2 rakaat ditutup witir, naikkan menjadi 4 rakaat atau syukur-syukur 8 rakaat. Kemudian tutup witir dan doa-doa yang pendek saja. Yang betul-betul kita hajatkan, sehingga rasanya kita bermunajat itu nikmat. Ini pernah satu ketika saya tanyakan di musola, munajat sinopo ngaten. Ngertos nggih Bapak Ibu nggih, kalau di MJBM kados ugi nggih ngertos daya bermunajat. Napa munajat? Bermanja-manja kali Gusti Allah, nggih.
Kados lare alit niku nek badhe nyuwun permen apa nyuwun dolanan niku nggene manja luar biasa kali tiang sepuhe. Lah begitulah yang saya gambarkan tentang munajat. Maka ketika kita berdoa sama Allah, betul-betul kita bermanja-manja. Ya Allah, hambamu ini makhluk yang dhaif, yang lemah, yang bodoh, yang butuh pertolonganmu, yang butuh panduanmu, petunjukmu, dan seterusnya. Mari kita bermanja-manja dengan Allah yang nikmat nggih. Kalau bisa nggih sampai meneteskan air mata, wong sebentar lagi kita akan kembali padanya nggih. Maka ini penting juga ketika kita sholat lail nggih, qiyamul lail, ditutup witir, lalu kita membacakan doa-doa pendek yang betul-betul kita hajatkan. Mboten ngangge bahasa Arab, mboten nopo-nopo, Allah Maha tahu. Yang terpenting bangun kekhusyuan berdoa sama Allah. Dan lakukan hal ini 1 atau 2 kali dalam sepekan. Lah niki latihannya, tips latihannya. Mudah-mudahan latihan kecil ini bermanfaat di bulan Ramadan. Pun mlebet Isya 3 menit lagi. Oh nggih, mudah-mudahan ini selesai nggih. Paling tidak kebiasaan para sahabat. Yang kelima, memperbaiki hubungan dengan sesama. Ibadah tidak hanya soal hubungan dengan Allah, tapi juga dengan manusia. Sya'ban adalah waktu yang baik untuk meminta maaf dan memaafkan, menyelesaikan konflik yang masih tertunda. Lah niki ingkang tesi jengkel-jengkelan diselesaikan, buang dendam, pokoknya plong nggih. Jangan menyimpan dendam. Wong nyimpen benci, dendam itu kan berat teng hati, dilepas aja. Masalah orang benci sama kita nggih, monggolah kersonipun. Yang penting kita tidak membenci orang lain. Yang keenam, menyebarkan kabar gembira datangnya bulan Ramadan. Membagikan kebahagiaan tentang datangnya Ramadan kepada keluarga, teman, masyarakat. Rasulullah selalu memberi kabar gembira kepada para sahabatnya tentang keutamaan bulan suci ini. Dengan menebarkan semangat positif, kita bisa saling mengingatkan untuk bersiap menyambut Ramadan dengan penuh sukacita. Niki tambahan nggih. Kita sampai mentok nggih. Niki tesih kathah ning sesampainya saja. Niki tambahan, yaitu pertama, belajar kembali ilmu fikih puasa. Karena apa? Ibadah yang baik harus didasari dengan ilmu yang benar. Pelajari kembali hukum-hukum puasa, sunah-sunahnya, kemudian amalan yang dapat meningkatkan kualitas ibadah. Dengan begitu puasa yang kita jalankan tidak hanya sekedar menahan lapar, tapi juga sesuai tuntunan Rasulullah. Karena Rasul juga pernah nggih, begitu banyak orang yang berpuasa yang hanya dapat laparnya. Lah mudah-mudahan kita terhindar dari itu dengan kita belajar kembali, membuka kembali ilmu fikih. Nopo sunah-sunahe, nopo ingkang batalaken. Lah niku dipun waos malih. Yang berikutnya, menjaga kesehatan dan stamina. Mudah-mudahan saya doakan pada Bapak Ibu semuanya untuk tetap sehat, semangat nggih. Paling boten sederenge ingkang putra ingkang wayah ngeramekaken masjid, betul-betul saya doakan Bapak Ibu semuanya sehat pokoknya. Oke, amin ya rabbal alamin. Kemudian membersihkan rumah dan lingkungan tempat ibadah. Lain pun mlebet Isya, masih ada beberapa lagi ning kula cekapi nggih. Karena ini hanya tambahan dari saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus bagi Al-Fakir, diri kami pribadi, dan mudah-mudahan untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf segala kekurangan. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.